Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul hari ini Minggu 17 Juni 2022 untuk melakukan sidang skripsi. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen selaku Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sidang skripsi saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, NIM 02 bla bla bla. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Meningkatkan Minat Belajar Siswa Melalui Pokok Bahasan Mengenal Organ-Organ Tubuh Manusia Menggunakan Metode Inquiry, siswa kelas 5 MIS Tarbiyah Islamiyah Mangunjaya tahun ajaran 2022. Langsung saja ke bab 1, yaitu latar belakang masalah. Kenyataan yang terjadi di kelas 5 MIS Tarbiyah Islamiyah Mangunjaya menunjukkan bahwa minat siswa dalam pembelajaran IPA cukup semangat. Berdasarkan hasil pengamatan dalam proses pembelajaran pada tanggal 21 Oktober 2021 lalu, siswa tidak aktif terlibat dalam mengikuti pembelajaran. Hal-hal yang mungkin menjadi penyebab rendahnya minat belajar siswa adalah karena 7 hal. Yang pertama, siswa sering keluar masuk kelas di saat proses belajar mengajar berlangsung. Dan yang kedua, guru lebih sering menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Dan yang ketiga, siswa kurang termotivasi dalam belajar dan belum belajar secara aktif. Dan yang keempat, guru juga jarang sekali menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran, sehingga masih banyak siswa yang asik main sendiri saat diterangkan dan ada juga yang mengantuk. Dan yang kelima, pembelajaran kurang bermakna, sehingga menjadikan siswa kesulitan memahami konsep materi. Oleh karena itu, hasil belajar siswa masih banyak yang rendah. Dan yang keenam, selain itu, sarana dan prasarana seperti laboratorium IPA juga tidak tersedia di sekolah ini. Dan yang ketujuh, tingkat keabstrakan materi ini juga memicu timbulnya masalah minat siswa terhadap IPA. Salah satu alternatif untuk meningkatkan minat belajar siswa adalah dengan menerapkan metode pembelajaran pada mata pelajaran IPA ini, yaitu menggunakan metode inquiry. Metode inquiry merupakan metode yang mampu membangun siswa untuk menyadari apa yang dia dapatkan selama belajar. Metode pembelajaran ini bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan saja, melainkan untuk memberikan motivasi kepada siswa, melatih kemampuan berpikir intelektual, dan merangsang keinginan tahu siswa. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, maka rumusan masalah yang saya angkat pada skripsi saya hari ini adalah bagaimana meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 MIS Tarbiyah Islamiyah Mangunjaya melalui model pembelajaran inquiry pada mata pembelajaran IPA. Dan ada juga identifikasi masalah. Ada 4 hal, yaitu siswa kurang memperhatikan penjelasan guru. Yang kedua, motivasi belajar siswa rendah. Yang ketiga, ada beberapa siswa bermain saat guru menjelaskan. Yang keempat, siswa pasif dalam pembelajaran. Selanjutnya ada batasan masalah, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, penelitian dilaksanakan di kelas 5 MIS Tarbiyah Islamiyah Mangunjaya semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Yang kedua, penelitian dilaksanakan pada mata pembelajaran IPA pada materi mengenal organ-organ tubuh manusia. Dan yang ketiga, penelitian dilaksanakan sebanyak 2 siklus dengan 3 kali pertemuan pada setiap hari. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian tindakan kelas, setting MIS Tarbiyah Islamiyah, dan objek 30 orang, 14 laki-laki, 16 perempuan. Selanjutnya prosedur penelitian, perencanaan tindakan, refleksi, perencanaan ulang. Selanjutnya jenis dan sumber data, jenis kualitatif dan kuantitatif sumber dari siswa kelas 5. Dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah rata-rata skor. Tujuan penelitian ada 4.
Yang pertama, mengetahui peningkatan minat belajar siswa melalui model pembelajaran inquiry pada mata pembelajaran IPA. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa melalui model pembelajaran inquiry pada mata pembelajaran IPA. Dan yang ketiga, meningkatkan variasi pembelajaran melalui model pembelajaran inquiry pada mata pelajaran IPA. Dan yang keempat, hasil belajar siswa melalui model pembelajaran inquiry pada mata pelajaran IPA. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat praktis terbagi menjadi tiga, yaitu bagi guru, bagi siswa, dan bagi sekolah. Selanjutnya, landasan teori. Definisi minat belajar. Minat belajar merupakan dasar pembentukan suatu kebiasaan. Kebiasaan akan terbentuknya manakala peserta didik memiliki minat yang tinggi terhadap suatu kegiatan. Kegiatan yang tinggi dan terus-menerus akan membentuk suatu kebiasaan. Iskandar Wasid. Strategi pembelajaran bahasa. Faktor yang dapat mempengaruhi minat belajar peserta didik. Yang pertama, motif. Yang kedua, perhatian. Dan yang ketiga, bahan pelajaran dan sikap guru. Cara membangkitkan minat belajar siswa. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik sehingga dia rela belajar tanpa paksaan. Dan yang kedua, menghubungkan bahan pelajaran yang telah diberikan dengan persoalan pengalaman yang dimiliki peserta didik sehingga anak didik mudah menerima bahan pelajaran. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan hasil belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang kreatif dan kondusif. Dan yang keempat, menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam konteks perbedaan individual anak didik. Pengertian metode inquiry. Metode inquiry adalah metode yang memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui percobaan maupun eksperimen sehingga melatih siswa berkreativitas dan berpikir kritis untuk menemukan sendiri suatu pengetahuan yang pada akhirnya mampu menggunakan pengetahuan tersebut dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Langkah-langkah metode inquiry: orientasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Kelebihan metode inquiry dapat membentuk dan mengembangkan sel konsep pada diri siswa sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Membantu dalam menggunakan keingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang, dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu, memberikan kebebasan siswa untuk belajar sendiri. Siswa dapat menghindari dari cara belajar yang tradisional, dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Kelemahan metode inquiry memerlukan perencanaan yang teratur dan matang, dan bagi guru yang telah terbiasa dengan cara tradisional atau ceramah merupakan beban yang memberatkan. Selanjutnya, pelaksanaan pengajaran melalui pembelajaran ini dapat memakan waktu yang cukup panjang apabila proses pemecahan masalah itu memerlukan pembuktian secara ilmiah. Dan selanjutnya, proses jalurnya inquiry menjadi terhambat apabila siswa telah terbiasa dengan cara belajar menerima tanpa kritik dan pasif yang diberikan oleh gurunya. Tidak semua materi pembelajaran mengandung masalah. Pembelajaran inquiry ini baru dilaksanakan pada tingkat SLTA perguruan tinggi, dan untuk tingkat SLTP dan tingkat SD masih sulit untuk dilaksanakan sebab pada tingkat anak didik ini belum mampu berpikir secara ilmiah. Hasil penelitian. Kondisi awal minat belajar siswa kelas 5 MIS Tarbiyah Islamiyah
yang diperoleh peneliti melalui observasi menunjukkan bahwa rata-rata minat belajar siswa termasuk kategori cukup. Setelah dilakukan tindakan, minat belajar siswa meningkat. Adapun perbandingan mulai dari prasiklus sampai dengan siklus 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa minat belajar siswa kelas 5 Misterbiah Islamiyah setelah dilakukan tindakan termasuk dalam kategori baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.